Assalamualaikum Mama Bunda semua. Hari ini resep Sima mau bikin roti isi rendang keju mozzarella. Rendangnya juga bisa dari sisa lebaran. Kejunya yang meleleh, tekstur rotinya empuk dan dasar rotinya tidak gosong, bagus. Roti ini direkomendasikan untuk sarapan karena pembuatannya yang sangat mudah dan tanpa ulen loh Mama Bunda. Resep ini cocok buat Mama Bunda yang masih pemula. Ikuti dan tonton videonya sampai selesai. Jangan lupa berikan dukungannya, berikan subscribe, like, komen, dan di-share ke media sosial supaya resep Sima selalu bersemangat untuk membuat menu-menu lagi yang ternyamleng untuk Mama Bunda semua. Bahan-bahannya dicek. Siapkan 300 gram tepung terigu protein tinggi. Saya gunakan yang cakra. 150 ml susu hangat kuku bukan panas. 1 butir telur. 1 sendok makan gula pasir. 1 sendok teh garam. 2 sendok makan butter cair. 1 sendok teh ragi instan dan pastikan masih aktif. Mama Bunda boleh menggunakan merek apa saja karena ini memang bebas dijual di pasaran. Siapkan wadah yang lebih besar. Kita mulai masak. Mama Bunda ikutin step by stepnya ya. Masukkan bahan-bahan di sini. Cara ini juga lebih mudah karena main cemplung-cemplung saja. Saya menggunakan butter, namun Mama Bunda boleh diganti dengan minyak ataupun margarin yang dicairkan. Cukup diaduk-aduk terus dengan menggunakan spatula. Ini juga tidak lama. Diaduk hingga tercampur rata semua dan telurnya juga menyatu. Langsung siapkan tepungnya yang sudah dicampur dengan garam. Diaduk dulu garamnya. Dan kita langsung masukkan ke adonan yang sudah dicairkan tadi. Mari kita masukkan semuanya langsung sekaligus saja Bunda. Diaduk lagi dengan spatula sehingga menyatu semua, tidak ada lagi cairan. Dan sekarang Mama Bunda boleh menggunakan tangan untuk mengaduknya. Diaduk cukup dengan jari-jari sampai tidak ada tersisa tepung yang kering. Video ini tidak saya skip supaya Mama Bunda juga tahu perkiraan berapa lama saya mengaduk-ngaduknya dengan tangan. Untuk pengadukan menggunakan tangan juga tidak memerlukan tenaga yang kuat. Selama ini perkiraan kita jika membuat roti kan harus diuleni dengan tenaga yang kuat ataupun menggunakan mixer. Untuk resep kali ini saya memang mengajarkan untuk Mama Bunda yang tidak menggunakan atau tidak memiliki mixer roti, bisa membuat roti sendiri di rumah. Jadi waktu yang dibutuhkan untuk pengadukan adonan roti dengan menggunakan jari-jari tangan hingga tepung keringnya tercampur rata kira-kira hanya 1 menit. Selanjutnya, ambil 1 sendok makan butter. Di sini boleh menggunakan butter ataupun mentega ataupun margarin. Campurkan butter itu ke adonan roti, kemudian kita remas-remas dengan menggunakan jari juga. Sampai butternya tidak terasa lengket lagi di tangan, itu tandanya sudah tercampur dengan sempurna di adonan roti. Jika mentega ataupun butternya sudah tidak terasa lengket di tangan, kita bisa cek adonannya. Di sini Mama Bunda bisa lihat adonannya sudah mulai terbentuk dengan bagus glutennya. Kemudian adonannya kita bulatkan. Adonan roti ini kita istirahatkan sekitar 45 menit sampai 60 menit. Kita tunggu adonan mengembang menjadi 1,5 ataupun 2 kali lipatnya. Mama Bunda boleh gunakan plastik wrap bag seperti ini ataupun menggunakan kain yang bersih. Atau bisa juga dengan plastik bungkus yang dilebarkan. Sementara sambil menunggu adonan menjadi mengembang, kita siapkan isiannya. 2 potong rendang yang kita suwir-suwir, 200 gram keju mozzarella yang dipotong kecil-kecil ataupun diparut, 200 gram keju Kraft yang diparut, 3 batang seledri yang kita petik daunnya nanti untuk garnish, 1 kuning telur, 1 sendok makan susu tawar. Campurkan kedua macam keju dengan rendang yang sudah disuwir, namun setiap bagian keju kita sisihkan ataupun kita sisakan untuk topping nanti.
Kemudian kita campur-campur semua ya Bunda. Isian roti ini kita padatkan, kemudian kita sisihkan dulu. Dan ini adonan rotinya sudah mengembang. Kita buka plastiknya, kita keluarkan udaranya dulu. Cukup kita tekan-tekan saja adonannya hingga kempis lagi. Selanjutnya adonan ini kita tarik-tarik sebentar ataupun diremas-remas dengan santai saja Bunda, tidak perlu menggunakan tenaga yang besar. Waktu yang dibutuhkan juga hanya setengah menit saja, tidak terlalu lama. Cara ini ditujukan supaya glutennya terbentuk dengan sempurna. Boleh gerakannya seperti mencuci baju Bunda. Selanjutnya adonan kita tipiskan sekitar diameter 30 cm. Kemudian kita masukkan isiannya, keju dan rendangnya, dan ditutup dengan adonan lagi. Siapkan loyang dengan diameter 30 cm. Ini saya menggunakan nampan yang sudah dioles dengan mentega. Dan oleslah tangan mama bunda dengan sedikit butter ataupun minyak. Dan adonan kita tekan-tekan supaya lebih tipis. Kita tipiskan adonan sampai penuh loyangnya dengan diameter 30 cm. Ditekan-tekan terus sampai tipis. Jika ada adonan yang terbuka, kita tambal saja dengan adonan yang lain, kita ambilkan sedikit sampai rata. Jika ketebalannya sudah rata, kemudian kita oles permukaannya dengan susu. Ini fungsinya untuk membuat permukaan roti nanti menjadi lembut dan mengkilap. Kemudian langsung kita susul dengan dioles kuning telur supaya nanti juga makin cantik permukaannya. Semua satu kuning telur kita habiskan, tidak apa-apa Bunda, tidak masalah. Dan selanjutnya kita taburi atasnya dengan garnish dengan daun seledri, makin cantik ya warnanya. Dan selanjutnya kita taburi dengan keju mozzarella yang sudah kita parut, dan taburkan juga keju Kraftnya tadi yang kita sisakan. Sudah bisa dibayangkan ya Bunda, rasanya ngeju banget. Saya juga sudah menyalakan oven, dipanaskan selama kira-kira 10 menit. Kemudian kita panggang rotinya dengan api bawah. Roti ini kita panggang selama 25 menit dengan suhu 150 derajat ataupun bisa disesuaikan dengan model dari oven mama bunda semua di rumah. Jika sudah 25 menit, kemudian api kita ganti dengan api atas. Dipanggang dengan api atas ini selama 10 menit saja dengan suhu 170 derajat. Kita lihat Bunda, keju mozzarellanya sudah mulai meleleh. Bisa dibayangkan ya. Setelah kelihatan mulai mengering keju atasnya dan mulai kecoklatan warnanya, kita matikan apinya dan kita keluarkan rotinya. Sajikan selagi hangat. Demikian cara membuat roti rendang keju mozzarella yang mudah dan simple. Semoga video-video resep simak selalu bermanfaat dan selamat mencoba di rumah. Terima kasih atas dukungannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses.